Kabutan. Alhamdulillahilladzi alafa baina qaumina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila ba'd. Yang kami hormati Tasir dari pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung, Pak Ustadz Haji Ahmad Haidar SC, yang alhamdulillah beliau telah hadir namun masih di bawah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek, Pak Ustadz Yudi Mulyadi SAG. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pak Ustadz Suhendar. Yang kami hormati seluruh peserta Tabhimul Jamiah yang ketiga, dan tentunya seluruh taskil pimpinan cabang Persis Rancaikek yang pada hari ini mendapatkan tugas untuk hadir. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradahnya pada hari ini Ahad 28 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah. Kita semua bisa bermuajahah dalam sebuah agenda yang secara rutinitas dilakukan oleh pimpinan cabang, yaitu menyelenggarakan kegiatan Tabhimul Jamiah. Tentunya ada serangkaian acara yang akan diselenggarakan pada kesempatan ini. Di antaranya ada beberapa sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Ketua PC, dan tentunya sambutan sekaligus tauji, juga pembukaan secara resmi akan disampaikan oleh taskil dari pimpinan daerah. Maka selanjutnya mari kita simak bersama untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Tabhimul Jamiah yang ketiga, kepada Ustaz Suhendar kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati taskil dari pimpinan daerah Pak Ustadz Haidar yang masih di bawah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pak Ustadz Yudi Mulyadi SAG. Yang kami hormati semua jajaran taskil PC Persis Rancaikek. Jangan lupa yang saya hormati calon anggota Tabhimul Jamiah ketiga. Alhamdulillah dalam program pengembangan jamiah kami sebagai dari taskil SDMO yang ditugasi untuk pengembangan jamiah di PC Persis Rancaikek. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan dalam periode masa jihad 2020-2024 yaitu Tabhim yang ke-1 ya. Itu diikuti 41 orang.
kemungkinan ada yang sudah ikut ya dulu ya. Terus ya taphim kedua yaitu 16 orang. Dan insya Allah sekarang taphim ketiga itu undangan yang sudah masuk, yang sudah tersebar itu 44 orang. Dan alhamdulillah mungkin udah konfirmasi ke ketua, ada sebagian yang tidak bisa datang juga. Dan kami ucapkan terima kasih ya kepada yang sudah ikut taphim tapi hadir juga. Nah, itu militansi bisa. Insyaallah. Kenapa kita mengadakan taphim dulu ya, sebelum, kalau dulu kan istilahnya kalau menjadi anggota ya, menjadi anggota dulu daftar KTP jadi, daftar KTP jadi ya. Malah ada kasus ini kemungkinan yang tidak didasari dulu dengan pembekalan. Jadi begitu saya menjadi taskil di bidang SDMO dan saya telusuri, sebetulnya ini bagian lapangan saya itu ya, yang harus duduk di sini itu saya Sepio gitu ya, Ustaz Oka. Kebetulan kadarullah beliau lagi di luar. Jangan sampai terjadi itu begitu saya telusuri ke lapangan, ada yang sudah mempunyai kartu anggota, begitu saya tanya, tahu saya mah bukan anggota. Lah, Ari Bareto waktu boga kartu di mana? Begitu dicek di sini ada nomor niatnya, itu kan sudah sampai PP. Nah, dulu itu gimana prosesnya? Maka di sini Pak Ketua supaya membereskan, mensinkronkan antara data dan lapangan. Nah, jadi salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan ya, didirikan Jamiah Persatuan Islam yaitu untuk membuat barisan yang militan. Ya, membuat barisan yang militan. Jadi itu asal-asalan lah gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian sudah menjadi anggota ya, hanya mendapat kartu gitu ya, tinggi celak deh gitu kan. Jadi cacing calang itu nanti. Ya, jangan seperti itu. Ya, data yang sudah masuk ke kami itu kurang lebih ada 4 orang. Ya, anu kembali ke habitatna. Ya, kembali ke habitatna. Ya, asalnya tidak kembali di KDI gitu. Asalnya di jemaah JT kembali ke JT ya, yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya taphim ini ya membuat menjadi penyegaran ya, menjadi penyegaran. Mudah-mudahan jadi kadar yang segar gitu ya untuk kedepannya. Yaitu dengan tujuan pekerjaan ini terbentuknya Kadar Jamiah sebagai Thaifah al-Haq, kelompok yang memiliki kesanggupan untuk menjelaskan dan menyatakan kebenaran ya. Terus terbentuknya Kadar Jamiah salah satu yaitu satu rasa satu usaha yaitu ya. Terus terbentuknya Kadar Jamiah sebagai menjadi mujadid ya, muwahhid, ashabun dan hawariyun. Terbentuknya Kadar Jamiah yang memiliki sifat al-baro ya, dan istiqomah. Juga terbentuknya Kadar Jamiah yang memiliki kecakapan, manajerial dan leadership ya. Jadi leadership yang baik. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan taphim ini ya kalian bisa menjadi militansi ya, menjadi militan. Ini yang lagi dicari sama ketua itu orang-orang yang militan gitu, asal-asalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ya dengan insyaallah ya di hari ini ada 3 pemateri ya, pembekalan 3 materi, mudah-mudahan ini menjadi benar-benar fondasi buat antum semuanya. Mungkin itu sajalah ya, panutan dari saya. Selamat ya
ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Itu aja mungkin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Faidar yang telah menyampaikan sambutannya. Beliau sebagai ketua panitia penyelenggara, dan selanjutnya akan kita simak bersama sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh ketua PCK Sisra Cekek kepada Ustaz Yudi Mulyadi SAG dengan segala hormat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Yang saya hormati Taskil PC Persis Rancaikek Masa Jihad 2020-2024, yang kami hormati para ketua pimpinan jamaah Persis sekecamatan Rancaikek. Tak lupa yang saya hormati bidang garapan, bidgar pengembangan jamiah yang pada hari ini diwakili oleh Kang Suhendar sebagai penanggung jawab pelaksana Tafhimul Jamiah, dan tak lupa yang kami hormati peserta Tafhimul Jamiah yang ketiga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah, iradah dan inayahnya pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bertatap muka di aula PC Persis Rancaikek untuk melaksanakan agenda atau program jihad PC Persis Rancaikek, yaitu Tafhimul Jamiah yang ketiga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh, sehingga insyaallah dengan keyakinan kita sebagai umat Islam, apa yang sedang kita laksanakan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Selanjutnya, saya selaku ketua pimpinan cabang Persis Rancaikek menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Kang Suhendar selaku bidang garapan pengembangan jamiah, dan juga Ustadz Yosef sebagai sekretaris PC Persis Rancaikek yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara Tafhimul Jamiah yang ketiga, yang alhamdulillah pada Tafhimul Jamiah yang ketiga ini ada
kurang lebih yang tercatat ya berdasarkan laporan dari Bidgar Pengembangan Jamiah itu 44 ya peserta Tafhimul Jamiah. Walaupun dari 44 peserta ini masih ada yang belum hadir dan juga ada yang konfirmasi tidak bisa hadir. Ya, ada yang konfirmasi tidak bisa hadir, ya, Kang Suhendar. Oleh itu maka tentunya nanti Bidgar Pengembangan Jamiah ini harus mengevaluasi kehadiran ya, peserta Tafhimul Jamiah dan juga mengkonfirmasi peserta Tafhimul Jamiah yang pada pagi ini belum hadir. Ya, ini harus dikonfirmasi. Ikhwan fillah, Tafhimul Jamiah ini ya, merupakan program jihad PC Persis Ranca Ekek masa jihad 2020-2024. Artinya semasa kepemimpinan saya selaku Ketua PC Persis Ranca Ekek, Tafhimul Jamiah ini menjadi program prioritas bidang garapan pengembangan jamiah. Dan juga bukan saja program jihad yang diawali oleh Taskil PC masa jihad 2020-2024, tapi juga Tafhimul Jamiah ini merupakan awal rekrutmen calon anggota Persis ya melalui Tafhim se-Kabupaten Bandung itu yang pertama kali di Kecamatan Ranca Ekek. Itu pertama kali. Kalau di kecamatan-kecamatan yang lainnya setelah Kecamatan Ranca Ekek melaksanakan Tafhim, baru mereka mengikuti ya program rekrutmen calon anggota Persis. Tentunya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bidgar Pengembangan Jamiah, bahwa diharapkan dengan cara ya Tafhimul Jamiah, calon anggota Persis itu bukan hanya sekedar terdata menjadi anggota Persis, tapi betul-betul ya memahami wajah dan wijah Persis, memahami tentang pentingnya berjamaah, sehingga nanti tidak terjadi seperti apa yang digambarkan oleh Bidgar Pengembangan Jamiah, dan memang itu sebuah realita ya. Jadi kalau dulu rekrutmen anggota Persis itu ya melalui survei observasi atau dari pengajian-pengajian. Jadi lamun aya kalau ada warga yang ikut ngaji rutin baru diajak untuk menjadi anggota Persis gitu. Kalau dulu seperti itu, atau ngobrol ngisunya jadi anggota Persis, ngilu anggota Persis ya. Jadi tidak melalui sistem yang dibangun melalui sistem kejamiahan, dan ini merupakan bagian sistem ya rekrutmen calon anggota Persis ini, yaitu Tafhimul Jamiah. Nanti setelah menjadi anggota Persis ada juga tingkatan marhalah ya. Marhalah selanjutnya ya, tingkatan selanjutnya ada Tausikul Jamiah. Ya, Tausikul Jamiah itu bagi anggota Persis ya, termasuk Taskil Persis. Kalau Tausikul Jamiah ini memperkokoh komitmen. Kalau Tafhimnya hanya sebatas memberikan pemahaman, pengertian, ya, mengetahui, mengenal. Kalau dulu mah ta'aruf. Kalau di sekolah kan ada masa
orientasi gitu, ta'arufnya, masa ta'aruf. Di pemuda ta'aruf. Nah, kalau di Persis ini yaitu tafhim. Tafhim itu asal dina pahama yufahimu tafhim, memberikan pemahaman, ya, memberikan pengertian kepada calon anggota Persis, kepada masyarakat gitulah, kepada umat Islam terkait dengan kepersisan. Jadi harus paham betul masalah Persis. Makanya nanti insya Allah akan ada nanti video lah terkait dengan aktivitas kegiatan Persis ya. Namun istilahnya tak apalah, istilah budak mora itu mah. Paudei dibaca ge. Itu program Tafhimul Jam'iyah. Dan Tafhimul Jam'iyah yang ketiga ini merupakan program jihad terakhir masa jihad 2020-2024. Ini yang terakhir. Ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan musyawarah cabang bulan September, tanggal 29 September. Jadi tanggal 29 September kita akan melaksanakan muscab. Makanya ini merupakan program jihad mangga. Al Ustadz Hedar ini wakil ketua PD Persis Kabupaten Bandung, alhamdulillah terhadir. Jadi ini program jihad Tafhimul Jam'iyah ini merupakan program jihad terakhir. Ya, bidang garapan pengembangan Jam'iyah. Ya, ini terakhir. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan muscab. Kenapa ini dilaksanakan mendekati muscab? Karena memang ini sudah tercatat ya isian formulir calon anggota Persis itu ada tercatat sebelumnya 39 itu yang Tafhimul Jam'iyah kedua ya masuk data tapi tidak ikut. Ada. Jadi ya, masuk data sebagai peserta Tafhimul Jam'iyah kedua tapi tidak ikut. Ya, makanya kalau belum keluar kartu anggota yaitu karena belum ikut Tafhimul Jam'iyah. Ya, termasuk ada Tafhimul Jam'iyah ke-1. Ya. Ada yang diikutkan pada Tafhimul Jam'iyah kedua. Tafhimul Jam'iyah kedua ya pesertanya ada yang diikut sertakan pada Tafhim ketiga. Tafhimul Jam'iyah ketiga karena Tafhimul Jam'iyah kedua tidak hadir. Nah, dan Tafhimul Jam'iyah ini pun sudah disepakati untuk yang ketiga ini bukan untuk calon anggota Persis saja. Jadi anggota Persis juga kalau bisa hadir dalam Tafhimul Jam'iyah ini gitu. Dalam rangka pematangan gitu. Walaupun nanti setelah menjadi anggota Persis ya, mudah-mudahan nanti pada masa jihad taskil yang baru ya 2024-2028 ya ini dilaksanakan ini menjadi sebuah rekomendasi juga yaitu tausikul jam'iyah bagi anggota Persis termasuk taskil. Karena kita semuanya sudah mengetahui ya secara fakta di lapangan itu masih banyak anggota-anggota Persis yang tadi diharapkan oleh Bidgar Pengemban Jam'iyah menjadi militan Persis gitu. Tapi hese rek ngaji oge gitu. Rek ngaji teh hese komo rapat. Nah, jadi bukan anggota Persis saja, termasuk Daskil PC, termasuk PJ gitu, termasuk PJ. Ini masih militansinya lah, belum maksimal, gitu. Bukan lemah, belum maksimal. Nah ini kan perlu penanaman yang disebut dengan tingkatan yang kedua, yaitu ada marhalah tingkatan kedua tausikul jam'iyah. Nanti ada lagi ya yang selanjutnya bagaimana
yang namanya anggota persis itu menjadi murabi malah nanti jadi murabi ya dalam acara-acara tafhimul jamiah. Jadi ada proses itu yang harus dilaksanakan. Ini merupakan bagian dari pembenahan sistem gitu. Jadi pembenahan sistem di dalam jamiah. Jadi jangan asal-asalan. Dan tentunya supaya tidak asalan-asalan itu supaya melahirkan anggota-anggota persis yang berkualitas, anggota-anggota persis yang militan. Itu. Ikhwan fillah, selanjutnya tentunya bahwa tafhimul jam'iyah ini bukan hanya sekedar program jihad PC Persis Rancayakek. Ini merupakan bagian dari implementasi syariat Islam. Jadi kewajiban PC Persis itu bagaimana bisa menanamkan syariat Islam. Ya salah satunya dengan merekrut ya atau memberikan pemahaman kepada umat bahwa berjamaah itu sebuah kewajiban. Jadi itu lain perintah di Persis, tapi itu perintah di Allah. Artinya harus dipahami. Ini merupakan bagian di dalam melaksanakan syariat Islam. Ya. Dalam melaksanakan aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah, lain karena Persis. Itu yang harus ditanamkan. Karena jelas di dalam sebuah hadis, alaikum bil jamaah. Alaikum teh artinya teh alzimu bil jamaah, wajib pikeun maraneh berjamaah. Jadi berjamaah itu sebuah kewajiban di Islam. Itu harus dipahami. Ya harus dipahami oleh umat, ya, oleh utamanya simpatisan Persis. Ya. Jadi ulah ngan saukur jadi kabogoh gitu Persis teh. Jadi nges jadi suami, jadi pasangan. Gitu. Jadi orang teh teh keur akdu nikah, akdu jam'iyah gitulah. Yang mah bogoh-bogoh we gitunya. Nah jadi ini syariat alaikum bil jamaah, wajib dia pikeun aranjeun wajib bagi kalian untuk berjamaah. Wa iyyakum wal firqata. Ya. Wa iyyakum itu wa akhdiru. Ya, itu artinya itu wa akhdiru, hati-hati maraneh gitu. Akhdiru teh anjeun ahdiru iyyakum wal firqah, hati-hati maraneh kanu firqah. Firqah artinya sesoranganan hirup teh. Ya, Islam teh sesoranganan. Jadi ini merupakan bagian dari penerapan aturan Islam lain aturan Persis ngan dilanjutkan ku Persis gitu, diterapkan ku Persis. Itu yang dipahami. Nah, makanya lamun tidak berjamaah berarti ya, sok sanajan sok salat saum itu berjamaah mah anggar teh kaasup ka jamaah anu ngalaksanakeun syariat Allah. Ya tentunya dengan alasan ya di dalam hadis itu kan ya dengan alasan karena kalau sorangan mah setan leuwih ya pan gitunya fa innas syaitona ma'al wahid. Sabab nu setan mah barengna jeung nu sorangan. Namun dina hadis nu sanes mah sosorangan mah dihakan serigala. Jadi lamun urang hirup sosoranganan, Islam sosoranganan, dihakan serigala. Ya, kaum ayeuna mah ya kaum ayeuna pan viral ya, berbagai macam pemikiran, ya, berbagai macam akidah di dalam Islam itu banyak sekarang. Ya dengan membawa apa atas nama aswaja, atas nama sunnah gitu. Nah, lamun urang sasoranganan lieur. Contoh dina urusan Idul Fitri we. Pan tihula masuk bedanya.
Sok lamun urang teu berjamaah da lieur teh ka mana cenah? Ieu ka ditu ai berjamaah geus teu kudu lieur. Persis nangtukeun geus beres. Nu lieur mah eta teh anu teu lamun aya anggota Persis ya nalika aya perbedaan dina Idul Fitri lieur tah can ngarti anggota Persis teh lieur keneh wae anggota Persis teh ribut urusan Idul Fitri kumaha itu. Komo lieur kumaha gupron geus eta mah kaluar di Persis ngerakeun. Anu kitu urusan Persis teh tugasna teh ngatang nanti ngaberantas nu kararitu. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Terus syaitan itu nanti fil isnain abad. Jadi jauh setan mah di dua jalem kelobaan sieun. Sorangan mah setan mah wanian. Ya makanya di dalam hadis itu lebih dimotivasi lagi. Faman arada buhbuhatal jannah sing sanu hayang kana surga, cinta ka surga, maka fa'alaikum bil jamaah, wajib berjamaah. Jadi lamun teu berjamaah moal asup ngomong hayang asup surga berjamaah haroream gitu. Ya, tentunya ini yang harus dipahami. Jadi lain ajakan ketua PC, lain ajakan, tapi memang kewajiban yang mengikat. Ya, yang mengikat bahwa kita ini harus berjamaah. Umar bin Khattab kan menyatakan la islama illa bil jamaah. La islama, bukan lain islamu. La islama illa bil jamaah. La islama teh sarua jeung la ilaha artina teh lan nafiyah lil jinsi eta teh ya Ustaz Haidarnya. Lan nafiyah pabun ahli bahasa ini senior saya. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah masuk. Sebenarnya beliau ini Pak Abun ini pemuda Persis semasa Pak Abunnya pemuda. Ya, dengan Soleh saya ini Pak Abun. Ini ahli bahasa sastra Arab. Muridna Ustaz dari muridna Ustaz Jalal di Balai Endah. Wah, memang ada pesan juga dari Ustaz Jalal. Si Abun mah pinter cenah. Ngan pinter. Ngan kitu sasoranganan jadi gitu pinter sasorangan. Itu ada pesan gitu dari Ustaz Jalal. Ya, kemarin waktu ngisi di sini gitu. Ya Burhan di mana cenah? Teh budak teh pinter cenah. Itu ada titipan Pak Abun punten. Makanya itu saya ingat ke Pak Abun karena ini ada pesan dari Ustadz Jalal kemarin waktu ngobrol ya Burhan itu makanya yang ingatnya iya amanat disepuh kan gitunya di guruna gitu. Alhamdulillah. Jadi la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bihimar. Teu aya jamaah kecuali dalam satu komando, imarote, satu imarah perintah. Jadi urang berjamaah supaya satu komando. Tadi teh telinglung urang tepannya. Da berjamaah satu komando. Geus aya jelas pemimpinna. Ulah riweuh. Di Persisna buku pemimpinna ge zahir. Lompatan KNI pemimpin goib. Ya imam goib. Ya. Non? Ini mah jelas gitu imam lagi. Kadeta tongkat bawa kanu keur patut. Eta kulantaranan sosoranganan. Wala imarata illa bitoah dan tidak ada satu komando kecuali ketaatan. Tah teh urang teh meureun asup kana berjamaah teh supaya urang jadi jalma hamba Allah anu taat, karena pada dasarnya Islam itu adalah ketaatan. Aduh urang ada taat kumaha soranganan, taat ka diri sorangan, taat kana hawa nafsu. Hari kitu mah urang berjamaah teh aya nilai taat ka pemimpin. Kan urusan resep nama pal yasbir sing sabar. Si pemimpinna ketua PC-na contohna nih gerget gitunya. Nah, teu sesuai jeung pikiranna sabar we. Ya Pak Yasbir gitu. Cing sabar gitu. Ulah peda-peda ieu ketua PC-na sajudi moal sajudi mah.
mau jadi anggota lamun ketua PCM lain lagi jadi anggota tapi menang gitu. Nah, palyasbir sabar. So, daripada misah ya maka bakal hirupna seperti maut seperti jahiliyah kan gitunya. Nah, itu jadi takhimul jamiyah ini merupakan bagian dari implementasi penerapan aturan Islam gitu eta teh berjamaah teh. Mata penting. Makanya kewajiban PC Persis itu ya di Kecamatan Rancaikek salah satunya adalah bagaimana kita bisa merekrut seluruh yang bisa makan gitu bahwa batur wani. Kumaha ngaran Rancaikek teh masyarakatna jadi anggota Persis tak gitu. Batur gawanian kitu pan nya. Ya, urang persiskeun we cenah gitu. Batur mah urang anukeun ya. Urang anukeun. Nah, urang mah urang persiskeun. Ya itu kewajiban kita. Jadi dan kewajiban tentunya bidang garapan pengembangan jamiyah dan juga sumber daya insani sekarang ya. Ya, Bidgar SDIJ ya. Jadi bidang garapan sumber daya insani dan jamiyah. Ini kewajiban. Jadi tidak salah kita merekrut ya calon-calon anggota Persis yang lebih banyak. Tenan naon supaya jadi kekuatan, tapi tentunya harus berkualitas ya. Kuantitas juga berkualitas ya. Ya, ikhwan billah itu terkait tafhimul jamiyah ya. Jadi saya berharap ya bahwa peserta calon anggota Persis yang hadir pada kesempatan acara ini bisa menyelesaikan sampai akhir. Ya ulah non sa materi pulang itu. Alasan-alasan tong kudu sampai ka beres ya senuka beres malam bisa mah ya acara-acara nikah jeung naon kudu ditinggalkeun. Nah pating mana pating aya teh nya. Oh itu pating awe usah dina kumaha bios patingnya ieu mah motivasi abdi teh cenah teh acara lain tinggalkeun cen teh gitu. Tinggalkeun ieu mah kepentingan jam. Iya kita harus berani. Ya ini kepentingan jamnya sok. Nah, insya Allah nanti anggota Persis yang sekarang ikut dalam tafhimul jamiyah nanti insya Allah masuk nanti dalam peserta muscab. Kang Senda. Jadi peserta muscab nanti 2 September ini salah satu pesertanya ini peserta tafhim sekarang, Kang. Jadi berarti nambahan euna muscab teh bakal rame euna teh sarua jeung muktamar sebenarnya mah. Aya anggota teh 250 dengan sekarang ya. 250 270 260 nah 60 genap tuh sarua jeung muktamar 400 tanya pesertanya nya 500 lah 500 sarua jeung muktamar. Jadi mucab teh lain hajatut hajat gede matakna nya wayahna di WA-an ku SIM kuning di Japrian wayahna bantuan ieu modalna lumayan ada gede gitu. Ya alhamdulillah nya sudah siap lah. Alhamdulillah ternyata memang simpatisan artinya anggota Persis ya, kalau lamun geus diberikan motivasi mah ternyata ya alhamdulillah memberikan support gitu ya, termasuk bantuan. Makanya nanti di pimpinan jamaah yang belum nih kencana ya kencana PJ kencana tolong dikondisikan anggota Persisnya ya terkait dengan persiapan muscab. Oh ini aya penasehat Ustaz Dokter asalnya di Payun. Ieu penasehat mah di Payun. Abdi tadi teh ieu penasehat teh ninga. Alhamdulillah ieu penasehat PC Persis ya. Kang Dr. Asep Harja hadir ya, artinya memberikan support ke orang sadaya patalis sareng tafhimul jamiyah. Insyaallah setelah tafhimul jamiyah ini kita akan melaksanakan muscab dan sebelum muscab kita juga ada pramuscab.
Ya, ada penyerta muscab. Penyerta muscab salah satunya adalah sekalian aja disampaikan Kang Soendannya supaya satu adalah jalan santai dan jalan santai itu, gerak jalan. Jadi seluruh anggota Persis itu sebagai syiar di Kecamatan Rancaikek, penyerta muscab itu jalan santai, ya jalan santai, ya di Nguriling, Kawarung Cina. Insya Allah kaos nage sudah disiapkan. Kaosnya jalan santai sudah disiapkan ya, dengan mayar humpulnya. Disiapkan, atau nyiapkan atau udah lumayan. Ya, lain mayar, infak ya. Hari infak mah berarti kudu gede murnya. Nah, jadi kaosnya sudah disiapkan. Terus yang kedua ada sepeda santai. Sepeda santai ya, tadinya mau sepeda santai ya, gerak santai, gerak jalan, gerak santai jalan santai gitu. Cuma kalau jalan santai nggak mungkin Sarancaikek kakuriling ngariweuh ka panitia karunya ya, makanya cukup ka Warung Cina kacik-cik kaos kapungkur gitu. Tah kumaha cenah siarna supaya nyampe ka Rancaikek ya, eta mah kanggo sepeda santai. Makanya anu resep kanu sepeda santai ya langsung we daftar ke PC. Nah kalau sepeda santai kayak ngurilingan Kecamatan Rancaikek we. Terus kayak diperkenalkan wakaf Persis di mana wae. Malah kamari mah geus dalahar teh udang di wakaf Persis we cenah. Ya, kawitna di Sangiang itu Lembang Gede, basisna Siah ka di Mutohari. Ya, didinya tah. Wakaf lumayan ageng. Jadi juga diperkenalkan ini wakaf Persis. Di Kecamatan Rancaikek itu sepeda santai. Terus apa lagi? Seminar. Ya, seminar. Insya Allah nanti seminar juga. Tentunya seminar ini bukan bekal nanti di dalam muscab. Di dalam muscab. Seminar juga dihadiri oleh Taskil, PJ dan juga anggota ya. Anggota insya Allah. Jadi ini terkait dengan persiapan muscab dan tentunya saya selaku ketua PC mengaturkan terima kasih ya kepada sebagian anggota yang sudah memberikan infak untuk muscab, yang belum ya secepatnya bisa kaburu maot lain naon. Nah, isuk maot pun teu ieu. Tapi niatan heula bade infak gitu. Niatna kumaha cara katingali niatna teh list. Tah list teh geus niat can mayar oge list. List teh niat rek sabaraha mere teh rek mere 200 100 gitu kan. Repek teh teu kabujeng di pundut ku Allah hayom. Nah, dicatat teh amanah. Dicatat insyaallah geus kalis ku malaikat geus bae lah. Kan gitu. Mata tong asa-asa ngalis teh. Sok we ngalis gitu ya. Bahwa urusan ke kabayar teu kabayar ini urusan Allah eta mah pan gitu nya. Itu penting aya niat. Dan ini untuk kepentingan bersama. Sok ayeuna mun 250 anggota ngalis infak muscab 1 jutaan 250 juta bisa beli ambulan sesana tah. 250 juta 1 juta kali 250 juta can simpatisan. Ya, donatur tetap ya gitu. Coba mikirna urang teh kudu kitu nya. Ya, eta pangintenlah sambutan di Simkuring selaku ketua PC ya. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Ustaz Haidar ayeuna anjeunna insyaallah oge selaku wakil ketua PD Persis Kabupaten Bandung. Oge anjeunna insyaallah bade ngadugikeun materi ya, materi awal pada acara taklimul jamiah. Oge simkuring ngaturkeun nuhun ka Ustadz Dr. Asep Harjan parantos hadir alhamdulillah dan ka para ketua PJ mangi urang sasarangan lah satu rasa, satu suara, satu usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku ketua PC. Akhir kalam aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz
Yudi yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus motivasi pada kita semua untuk lebih meningkatkan hidup dan semangat dalam berjamaah. Baik, iman rahimakumullah. Acara yang ketiga berupa sambutan sekaligus taujih jamiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Ahmad Haidar. Beliau selaku wakil ketua PD. Maka pada kesempatan ini beliau juga akan membuka secara resmi kegiatan Tafhimul Jamiah yang ketiga ini. Dan lebih khusus dengan segala hormat kepada Pak Haji yang berada di Payun. Ya. Baik, ikhwan rahimahullah, mari kita simak bersama sambutan dan taujih sekaligus nanti akan diakhiri oleh beliau dengan pembukaan secara resmi kegiatan Tafhimul Jamiah yang ketiga ini. Dengan segala hormat kami persilakan Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang saya hormati penasehat PC Persis Ranca Ekek Kang Haji Dr. Asep Harja. Saya mengenal beliau ketika saya di PD 2009, awal 2009, kemudian mengadakan pembinaan. Waktu itu Pak Dokter nih, ketua cabangnya. Yang saya hormati Sohib saya Al-Ustaz Judi sebagai ketua cabang dan taskilnya. Yang saya hormati para calon anggota ya, Persis Ranca Ekek. Alhamdulillah atas takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kesehatan dan kesempatan tersebut kita bisa memanfaatkan untuk beribadah kepadanya melalui kegiatan Tafhimul Jamiah. Perlu diyakini bahwa kegiatan yang sedang kita lakukan ini adalah merupakan ibadah. Insyaallah ketika hal ini kita yakini kegiatan kita merupakan ibadah, inilah yang kita harapkan sehingga pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, pada kesempatan ini pula alhamdulillah saya berkesempatan untuk memberikan sambutan dan taujih sekaligus insyaallah membuka acara ini. Namun sebelumnya kami sampaikan terkhusus kepada ketua cabang permohonan maaf dari ketua PD Al-Ustadz Dr. Rendas Hasim Suryadi tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena bentrok acara dengan Muscab Persis Cileunyi, waktunya bersamaan. Bahkan pada hari ini ada 4 agenda yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah. Yang pertama adalah sekarang di Ranca Ekek ya, Tafhimul Jamiah. Yang kedua Muscab PC Cileunyi. Yang ketiga adalah Muskercap PC Pacet. Dan yang terakhir adalah praktek manasik haji PC Persis Dayakolot. 4 agenda. Makanya dibagi-bagi tugas. Bahkan kemarin alhamdulillah kami sudah menyelesaikan tugas, yaitu Muscab Persis Kutawaringin. Alhamdulillah dengan kesibukan ini
ya kami sangat bersyukur. Kenapa? Semakin sibuk, kami yakin akan semakin bertambah pahala. Termasuk pada kegiatan ini pula, secara khusus saya sangat mengapresiasi terlaksananya Tafhimul Jam'iyah ketiga yang dilaksanakan oleh PC Persis Ranca Ekek. Hal ini sangat penting. Hal ini sangat perlu. Kenapa? Karena bagaimana calon anggota ini akan paham tentang nizam jam'iyah, tentang aturan undang-undang jam'iyah apabila tidak diberikan pemahaman kejamiahan. Karena di persatuan Islam ada beberapa tingkatan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tafhim, pemahaman terhadap jam'iyah. Orang yang masuk ke jam'iyah karena paham, insya Allah akan berkualitas. Saya lagi, orang masuknya ke jam'iyah persatuan Islam karena paham akan berkualitas. Beda dengan orang yang masuk ke jam'iyah karena ikut-ikutan atau karena malu bapaknya aktivis Persis. Begitu. Dan saya melihat wajah-wajah bapak-bapak ini, akang-akang ini adalah adalah wajah ahli masjid. Wajah-wajah ahli pengajian. Sehingga lahirlah dari itu keinginan untuk masuk Persis. Hanya perlu dicatat, jangan sampai terjadi sebelum masuk Persis kegiatan-kegiatan pengajian rajin, ke masjid rajin, sholat berjamaah di masjid rajin, infak sodakohnya rajin sebelum masuk ke Persis, tapi sudah masuk ke Persis jadi malas kadek. Jangan terjadi seperti itu, karena memang terjadi. Tapi mudah-mudahan ya bapak-bapak sebagai calon anggota begitu masuk ke Persis itu ditingkatkan tentang kerajinan ya, atau rajinnya ke masjid, rajinnya ikut pengajian, rajinnya ikut kegiatan-kegiatan jam'iyah. Terutama tadi adalah kegiatan-kegiatan di masjid. Jangan salah bahwa ketika kita memakmurkan masjid, ketika kita memperbanyak langkah ke masjid, ketika kita sering melakukan kegiatan-kegiatan di masjid, sesuai hadis Rasulullah SAW, itu adalah yamhullahu bihi al-khotoya, akan menghapus segala dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan meninggikan derajat. Itu adalah merupakan syarah dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanusbiru wasobiru warobitu, al-ayah. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hei. Iya kan? Khusus ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, menyeru secara khusus kepada orang-orang yang beriman, maka responlah itu ya dengan hati yang berbahagia, dengan hati yang senang. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat, karena Allah akan memberikan pahala. Baik itu ketika seruan itu berupa perintah atau seruan itu berupa larangan. Ketika seruan dari Allah itu berupa perintah, lalu kita melaksanakannya, maka pahala, ganjaran, jaminan, yakini akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, ketika itu larangan, lalu kita meninggalkannya, ketika kita menjauhinya, itu juga berpahala. Ikhwati iman,
paham kita yang namanya amal soleh adalah sesuatu yang kita kerjakan, betul? Betul Pak? Yang namanya amal soleh adalah sesuatu yang kita kerjakan, betul kan? Contoh misalnya, yang namanya infak ya dengan dasar hati yang ikhlas, amal soleh nggak? Bukan. Amal soleh kan? Menjadi amal soleh itu bila mana kita lakukan, betul? Ketika seseorang sudah ya berkewajiban mengeluarkan zakat, lalu dia mengeluarkan zakat dengan hati yang ikhlas, amal soleh bukan? Amal soleh itu berupa perintah. Ternyata sesuatu yang tidak kita kerjakan pun, sesuatu yang kita jauhi, karena itu berupa larangan, kita tidak kerjakan, kita tidak mengerjakannya, jadi tidak mengerjakannya, tidak melakukannya, ternyata itu amal soleh. Contoh, Allah melarang berjudi, Allah melarang minum khamr, Allah melarang makan daging babi, makan minum darah. Kita tidak melakukan itu, tidak mengerjakan itu kan? Karena apa? An-nahyu, larangan. Itu pun amal soleh. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Ya, asalnya perintah itu adalah menunjukkan kepada wajib. Hatta yakumad dalil. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakwajiban. Begitupun al-aslu fin nahyi lit tahrim. Larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu haram untuk dilakukan. Ketika dia tidak melakukan, itulah amal soleh. Jadi yang namanya amal soleh itu bukan hanya sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang tidak kita kerjakan. Kalau itu berupa yang dilarang, itu pun sama amal soleh. Paham Pak? Ini ngahulang. Paham gak Pak? Ya ku ngahulang lah gitu, ngahulang dengarti teu bayar. Nah itu. Jadi ini Pak. Ya. Jadi harus kita senang ketika Allah menyeru khusus orang-orang yang beriman. Isbiru. Bersabarlah kalian. Sabar dari Allah. Dari apa? Sabar dari ketaatan. Sabar dari taat kepada Allah, sabar taat kepada Rasulullah, sabar taat kepada pimpinan. Seperti yang tadi Ustaz Yudi sampaikan, isbiru. Sabar ketika melakukan ibadah, sabar ketika meninggalkan, tidak mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Isbiru. Satu. Yang kedua, wasobiru. Satu, isbiru. Dua, wasobiru. Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, mananya apa? Maknanya ketika sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang kejadian itu sangat tidak kita harapkan, yang namanya berupa musibah atau ujian, wasobiru, harus sabar. Kuatkan kesabaran kalian. Jadi satu, harus sabar. Dua, kuatkan kesabaran. Dan yang ketiga, warobitu, dan siap siagalah. Apa yang dimaksud? Itu yang dimaksud dalam kitab Ibnu Katsir adalah Rabtul Khail, mengikat kuda di perbatasan. Makanya coba ikhwatu iman, lihat para pemuda Palestina yang menjaga perbatasan. Mereka betul-betul semangat. Ruh mereka kuat. Kenapa? Karena jaminan tadi. Apa warobitu itu? Makanya di Ibnu Katsir dijelaskan, ya, secara harfiah ala siap siaga itu dalam sarahnya hadis yang tadi saya ungkapkan. Ala ukhbirukum, ya,
tidakkah kalian ingin aku beri kabar? Dalam hadis yang lain, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Apa? Yaitu yamhullah bihi al khotoya, sesuatu yang akan menghapus dosa-dosa, wayar pa'u bihi darajat, dan akan meninggikan derajat kalian. Yang pertama adalah isbaghil wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat, di waktu yang tidak kita sukai. Ulang kan orang teh Pak, siap siaga sarah hadisna sampurna ke wudu dina saat anu teu dipikasuka. Nah ulang orang teh Pak, naon kaitanana jeung naon korelasina? Hiji tah. Yang kedua adalah intidarus kasratul khuta alal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Coba korelasinya apa? Menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga intidarus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ketiga hal ini, ya, bila mana kita pikirkan seolah-olah tidak ada sedikit pun korelasi dengan menjaga perbatasan, dengan kita harus siap siaga. Ternyata korelasinya adalah bagaimana kita akan mengatakan jihad, jihad, dan jihad. Masalah wudu saja tidak kita perhatikan. Bagaimana kita mengatakan jihad, jihad, dan jihad, kaki merasa berat melangkah ke masjid. Bagaimana kita mengatakan jihad, jihad, dan jihad, malas menunggu sholat setelah sholat. Nah inilah baru kita paham ya Pak. Rek jihad kumaha, wudu ge geus teu diperhatikeun. Rek jihad kumaha, ieu ngalengkahkeun sampean ka masjid oge geus berat. Rek jihad kumaha. Itu. Naon ngantosan salat sabada salat oge hoream we. Leres Pak? Ya. Artinya apa? Janganlah berbicara masalah jihad. Wah, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Ka masjid ge tara. Ya. Wudu ge kurang diperhatikeun. Malas nunggu salat sabada salat. Oh, ini korelasinya. Ya. Jadi orang-orang yang siap siaga itu adalah orang yang memelihara wudunya. Orang yang siap siaga berjihad fi sabilillah adalah orang-orang yang biasa melangkahkan kakinya ke masjid. Tadi kata Ustaz Judi kan gitu, jalma anu salat sosoranganan gitu kan. Pan eta teh gitu. Bakal digoda ku setan teh. Gitu. Bakal leuwih gede tibatan anu berjamaah. Sok Pak. Pan aya hadisna. Ya, jalma anu keur salat diganggu ku setan, Pak. Terus aya hadisna? Aya, Pak. Jalma anu keur salat ja'ahu syaiton, didatangan ku si setan teh. Nah, Ustaz nih kasat heukeun bae dari ka setan atuh. Gitu. Didatangan. Falabasa alaihi. Terus saya ngacaukeun, ngaragukeun hatta la yadri kam sholat, sehingga teu apal ieu teh ragu sabaraha rakaat 3 4 komo salatna sosoranganan. Pan jadi ngamakmum mah aman Pak, ngamakmum mah da kumaha imam 3 rakaat urang 3 rakaat.
di mana imam 3 rakaat kuna 4 rakaat gitu nya pan urang subhanallah. Gitu tak Pak? Gitu kan? Jadi ngamamu mah lebih aman tibatan salat sosok rangana. Nah ini. Jadi ini tafhimul jam'iyah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting dan perlu pemahaman jam'iyah. Jangan sampai kita masuk ke Persis tidak paham. Apalagi sangat disayangkan sebelum masuk Persis dia rajin ke masjid, dia rajin ikut kajian pengajian di Persis, tapi ketika sudah masuk, loh kemana? Hilang dari peredaran. Ini yang sangat disayangkan. Maka itulah di Persis ada tafhim pemahaman, ada takwin. Itu tahap kedua, pembentukan. Yang ketiga ada tausik, tahdib dulu, tahdib, pemeliharaan. Dan yang terakhir ada tausik, penguatan. Nah itu tahapannya itu. Jadi untuk calon anggota itu kan tafhim dulu, harus paham dulu. Sehingga nanti terbentuk harapan dari ketua PC tadi bahwa anggota itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap jam'iyah. Sampai dia punya kewajiban. Tugas dan kewajiban setelah saya masuk Persis, saya harus adakah di keluarga saya yang belum masuk? Adakah di tetangga saya yang belum masuk Persis? Adakah yang di masyarakat saya yang belum masuk Persis? Itu nanti tugas dan kewajibannya. Untuk sekarang ini, kalau dulu biarpun sedikit tapi berkualitas. Sekarang kuantitas dan kualitas sangat diperlukan. Jadi banyak tapi berkualitas. Nah inilah sebagai sekedarnya untuk agar kita khususnya para calon anggota masuk ke Persis dan insya Allah nanti ada pembayatan sebagai jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis hanya kendaraan, Persis hanya instrumen, Persis hanya wadah, Persis hanya wasilah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua PC, hakikatnya ini adalah semua dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman yang Allah muliakan, sebagai terakhir penutup lah begitu sebelum acara ini dibuka, boleh saya pantun Pak? Boleh tidak? Ya oke. Berbincang-bincang dengan orang yang dihormat. Cakep gitu Pak. Tadi ngaharulang ya. Aduh, ceria dong Pak. Ngaharulang wae. Berbincang-bincang dengan orang yang dihormat. Bertutur kata harus santun. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin saya untuk berpantun. Ya. Ke pasar membeli buah duku. Sama ikhwan harus saling menyapa. Mari kita ikuti acara dengan sungguh-sungguh agar hati tetap bergembira. Kepentingan umat harus dipelihara walaupun badan terasa lelah. Semangat jihad harus selalu terjaga, semoga selalu ada dalam berkah. Ya, itu cukup tilunya. Nah itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sambutan dan tauji yang saya sampaikan ini ada jadi manfaatnya, jadi ilman nafi'an. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, tafhimul jam'iyah ketiga. Pimpinan cabang
Persatuan Islam Ranca Ekek ya, resmi dibuka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan sambutan dan tauhid sekaligus membuka acara Tafhimul Jamiyah yang ketiga ini secara resmi. Baik, ikhwatul iman, rahimakumullah. Untuk selanjutnya ada 15 menit untuk istirahat ya. Kopi break sudah disediakan. Silakan barangkali ada yang mau juga ke toiletnya ya, berbenah diri. Ada 15 menit ke depan dan insya Allah setelah itu ada serangkaian materi yang akan disampaikan oleh para pemateri yang sudah pampang judul atau tema materi dan penyampaiannya. Baik, demikian untuk sementara kami tutup dulu. Ya, bagi yang mau bikin kopi sudah disediakan di belakang. Kami tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.